Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Kuradiutomo, merupakan peserta BFP atau Bright Future Program dari Data Science atau AML Engineer batch 4 di Pacman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Python Final Project yang merupakan projectnya adalah Super Cashier untuk memenuhi tugas Final Project dari Python di Pacman. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada problem background yang mendasari kenapa project ini dibuat. Jadi latar belakang masalahnya adalah terdapat seorang pemilik supermarket besar di salah satu kota di Indonesia yang bernama Andi. Dia ini ingin memperbaiki proses bisnisnya di bisnisnya ini. Jadi dia ingin memperbaikinya dengan cara membuat suatu sistem kasir self-service dengan berbagai fitur bagaimana kasir pada umumnya bekerja. Tetapi setelah melakukan riset, terdapat permasalahan bahwa dibutuhkan seorang programmer yang mampu untuk mengimplementasikan pembuatan sistem tersebut. Oleh karena itu, melalui proyek ini saya hadir untuk membantu Andi dalam merealisasikan proyek tersebut. Selanjutnya, untuk fiturnya apa aja sih yang dibutuhkan untuk implementasi sistem ini gitu. Ya pada kasir kasir pada umumnya aja sih sebenarnya. Jadi ada fitur utamanya kalau yang di sini itu ada 5, yaitu memasukkan dan menambahkan item, mengubah informasi item baik itu nama, jumlah dan harga, lalu menghapus item secara bagian atau parsial atau secara keseluruhan dari daftar transaksi. Lalu ada mengecek informasi atau mungkin mengecek daftar transaksi item gitu ya, apa saja yang sudah dibelanjakan. Lalu yang terakhir itu ada menghitung total harga. Dan di slide selanjutnya akan dijelaskan lebih detail terkait fiturnya. Nah, di sini juga dalam pembuatan project self service cashier ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan object oriented programming yang dimana dibutuhkan suatu function-function nantinya akan jadi method untuk menjalankan fitur dari kasir itu sendiri. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, relevan dengan fitur-fitur yang dibutuhkan. Yang pertama ada add item, itu menambahkan informasi item. Lalu ada update item name, update item quantity, update item price, ini untuk memperbarui informasi atau mengubah informasi item pada daftar transaksi dari namanya, jumlah, dan harga. Lalu ada delete item dan reset transaction, ini untuk menghapus item tertentu kalau untuk delete item. Lalu kalau untuk reset transaction itu untuk menghapus item secara keseluruhan dari daftar transaksi. Lalu keempat ada method check order, yang dimana nanti ada menampilkan daftar transaksi secara keseluruhan, apa saja yang sudah diinput, dan total harganya. Lalu total price ini adalah fungsi untuk menghitung total harga transaksi dengan mengimplementasikan skenario diskon, yang dimana pada test case nanti juga dapat dilihat diskon seperti apa untuk total harga berapa yang akan berlaku untuk sistem pembayaran dalam sistem self-service kasir ini. Lalu untuk flow kodenya atau alur programnya sebenarnya ini saya akan membahas secara general aja, tidak terlalu detail karena nanti kita bisa langsung coba di test case-nya dan juga dapat dilihat di dokumentasi di GitHub saya. Jadi secara umum dalam program ini tuh ada 2 file Python ya. Yang pertama main.py sebagai file utama, lalu ada script.py yang sebagai modul yang diimport ke file utama. Untuk main.py sendiri berisi function main, jadi berisi baris kode simulasi interface. Jadi saya membuat suatu interface seperti kasir, jadi supaya lebih menarik dan dinamis saja dan user lebih mengerti lah, user friendly. Lalu untuk script.py ini berisi baris kode dari fitur itu sendiri. Nah, untuk alurnya sendiri, untuk diagramnya ini, pertama kita akan menjalankan program melalui main.py, lalu menampilkan menu dengan opsi 1-9. Opsi 1-9 ini sebenarnya lebih ke fitur yang nanti bisa digunakan oleh user. Misal untuk menambah item, mengubah nama item, dan lain-lain. Lalu nanti user akan menginput menunya. Kalau inputnya tidak valid nih nanti akan ada pesan error, tergantung nanti user yang memasukkan input yang tidak valid seperti apa. Lalu kalau misalkan input yang dimasukkan valid, dia akan memanggil method sesuai permintaan dari user. Dia memasukkan fitur untuk seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai semua untuk kegiatan dengan self-service kasirnya ini, jika memilih opsi 9 yaitu opsi terakhir, itu akan keluar dari programnya dan program akan selesai di situ untuk tahapannya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke demonstrasi untuk test case-nya, kita dari saya sendiri akan menjelaskan kesimpulan atau mungkin apa saja yang sudah saya dapat dari pengerjaan project ini.
Nah, yang pertama, mungkin ada 3 kesimpulan ya. Jadi yang pertama itu program dapat berjalan dengan baik sesuai test case yang diberikan, yang dimana nanti kita akan mempraktekkan juga dalam video ini ya. Setelah ini, lalu ada improvement room-nya juga nih untuk program ini. Karena sebelumnya untuk program ini ketika ingin menginput data, ini belum diintegrasikan bahwa data yang diinput akan tersimpan di dalam suatu database. Dan juga tambahan preferensi bahasa selain bahasa Indonesia. Kenapa? Karena konteks permasalahan tadi di awal, Andi adalah pemilik supermarket besar, yang dimana punya potensi pastinya bisa saja ada orang dari negara lain yang mampir dan menggunakan sistem ini, dan apabila menggunakan bahasa Indonesia tentu akan kurang efisien karena membutuhkan bantuan dari orang-orang yang bekerja di situ. Lalu yang terakhir untuk saya sendiri, ini bermanfaat menjadi sarana belajar dalam mengimplementasikan seluruh materi yang telah diajarkan di Live Class Pacman, terkhusus pada pembuatan sistem ini, yaitu struktur data dari komposit dan juga dari yang primitif. Itu semuanya terpakai, dan juga yang paling penting adalah object oriented programming dalam mengimplementasikan fitur-fitur dari sistem ini yang dapat digunakan oleh user. Oke, kita sudah di Visual Studio Code, tadi sebelumnya di Canva. Sekarang kita akan demonstrasikan sesuai test case yang diminta. Jadi ada 4 test case. Test case yang pertama itu adalah menguji coba untuk method dari add item atau menambah item. Di sini kita bisa langsung lanjut jalankan aja untuk Python main.py-nya. Nah, ini kita besarkan tampilannya. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, interface-nya. Lalu untuk menguji test case pertama itu kita add item. Nama itemnya itu yang pertama ada ayam goreng. Jumlah itemnya 2. Harganya 20.000. Nah, di sini ada pertanyaan gitu ya, apakah ingin melanjutkan pencatatan atau tidak. Nah, ini saya ingin melanjutkan. Yang kedua itu pasta gigi. Pasta gigi jumlah item 3. Harga item 15.000. Di sini saya tidak melanjutkan lagi karena di test case pertama ini cuma 2 item ya. Jadi selanjutnya saya akan di sini tuh udah tercatat, tapi memang di fitur ini saya tidak langsung ngasih lihat recordnya, karena untuk lihat recordnya kita bisa memasukkan pilihan nomor 7, yaitu cek daftar transaksi. Memang tampilannya agak beda dengan di test case ya, tapi ini saya modifikasi aja. Cuman outputnya esensinya tetap sama. Ini untuk ayam goreng dan pasta gigi, jumlah dan harga item dan total harga ini sudah sesuai dengan yang dimasukkan. Lalu ini test case pertama berarti berhasil. Masuk ke test case kedua itu ternyata customer salah membeli salah satu item dan dia ingin delete item, terutama untuk pasta gigi. Jadi dia hanya ingin menghapus pasta gigi. Nah, ini untuk hapus item secara parsial atau sebagian aja, itu bisa memilih menu nomor 5, hapus item. Masukkan nama item yang ingin dihapus dari daftar transaksi. Kita masukkan aja pasta gigi. Nah, di sini item sudah terhapus. Untuk pengecekannya lagi kita bisa ke menu nomor 7 lagi, cek daftar transaksi. Di sini cuma tinggal ayam goreng aja. Berarti untuk test case kedua ini sudah selesai. Lalu untuk test case ketiga, katanya customer setelah dipikir-pikir itu salah memasukkan item semuanya. Jadi dia ingin menghapus item yang ada di entry ini semuanya gitu. Nah, jadi untuk menghapus secara keseluruhan ini bisa langsung kita menggunakan method reset transaction, yang dimana di sini saya tuliskan sebagai reset transaksi yang akan menghapus seluruh entry yang ada di dalam daftar transaksi atau dictionary-nya. Ini saya pilih menu nomor 6, reset transaksi. Nah, ini ada notifikasi semua item berhasil di-delete. Nah, untuk mengecek apakah udah di-delete atau belum, nah ini kita cek daftar lagi. Nah, di sini tidak ada item yang dapat ditemukan. Kenapa? Karena ketika dictionary-nya kosong, tidak ada item and key dan value-nya, maka akan memunculkan pesan bahwa itemnya itu tidak ada di dalam daftar transaksi gitu. Untuk test case ketiga itu udah beres. Lalu test case terakhir itu tentang total harga. Nah, di sini ada item beberapa ya, saya masukkan dulu. Berdasarkan test case-nya, harusnya total harganya itu dengan diskonnya itu 285.000 ya. Jadi kita cek daftar transaksi aja. Nah, ini untuk per itemnya ya. Lalu kita hitung total harga. Nah, hitung total harga ini saya buat sama seperti yang di test case. Jadi item yang dibeli adalah merupakan isi dari dictionary-nya. Lalu total belanja yang harus dibayarkan adalah sama ya dengan skenario diskon tadi, yaitu 285.000. Jadi untuk kesimpulan tadi sudah cocok ya, untuk program ini sudah sesuai dengan test case yang diberikan, dan improvementnya juga sudah disebutkan. Dan mungkin ini penutup dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon untuk berikan feedback juga kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian atau mungkin dari pemaparan saya. Terima kasih semuanya.